Hari ini kita melanjutkan topik bersama Yesus dalam badai, dan ini adalah sesi yang ke-6 dan yang terakhir, dan pembahasan dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Nanti akan ada makalahnya yang saya masukkan ke Facebook dan mungkin juga dimasukkan Instagram dan web. Dan bukan hanya sesi yang ke-6, tetapi juga seluruhnya saya jadikan satu dan akan saya masukkan. Jadi saudara bisa mempelajari secara utuh gitu ya. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa sekalipun ini kebaktian yang tidak normal, tetapi kami bersyukur bahwa ini ada daripada tidak ada. Dan kami bersyukur bahwa dalam kebaktian online ini kami masih mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami mohon supaya Engkau hadir, baik di tempat ini, di gereja ini, maupun di rumah-rumah atau dimanapun jemaat ikut mengikutinya melalui streaming dan sebagainya. Tuhan, kami mohon Engkau membimbing, mengarahkan, memberkati acara firman ini, baik dalam penyampaian maupun dalam penerimaan. Tolong hamba menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara yang terus-menerus terganggu, dan berikan hikmat, berikan pimpinan, pengurapan apapun yang dia butuhkan, supaya setiap kata yang diucapkan betul-betul datang dari Tuhan, dan seluruh firman ini bisa disampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan biarlah semua itu dilengkapi, dibungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan cuma keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami itu kemuliaan nama Tuhan. Dan tolong semua jemaat, baik di sini maupun di rumah masing-masing dalam mendengar, tolong jauhkan segala macam gangguan apapun, dan tolong berikan hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan juga terang secukupnya supaya kami bisa mendengar dan bahkan mengerti. Dan setelah kami mengerti, tolong Tuhan, jangan biarkan kami sekedar menjadi pendengar atau pengerti firman, karena itu tidak akan ada gunanya. Jadikan kami pelaku, penanggap, bahkan kalau boleh pemberita dari firman ini, sehingga lebih banyak lagi orang boleh mendapatkan berkat dari firman ini dan dibangun oleh firman Tuhan. Tuhan, kami sadar setan pasti bekerja. Tolong kuatkan semua menghadapi godaan dan serangan setan dalam bentuk apapun. Juga kami berdoa untuk listrik maupun semua peralatan yang kami pakai di tempat ini, juga cuaca dimanapun orang-orang ini berada, karena gangguan cuaca bisa menjadi gangguan juga. Tolong lindungi dan jaga supaya sampai seluruh ajaran firman ini selesai, bahkan sampai seluruh kebaktian selesai, semua berjalan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kira saya tidak akan membaca Matius dan Lukas. Saya hanya membaca Markus 4 saja, ayat 35 sampai dengan 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata pada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka,
Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang pada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara, pada kali yang lalu 2 kali ya saudaranya, Sajian 4 dan 5 kita membahas Yesus menghardik angin dan danau, diam, tenanglah. Banyak hal yang sudah kita bahas, dan juga angin itu betul-betul reda langsung ya, dan danau itu menjadi teduh sekali. Sekarang kita lanjutkan saudara dengan poin G. Yang jelas saudara, dengan Yesus menenangkan badai itu, doa para murid yang ketakutan atau tidak beriman itu dikabulkan. Jadi saudara, ini suatu pelajaran yang sudah pernah saya ajarkan ke tempo hari pada bagian awal dari khotbah seri 6 session ini. Tapi saya ulangi karena pentingnya bagian ini. Pada waktu berdoa, memang kalau memungkinkan, sedapat mungkin, berdoalah dengan iman. Tetapi tidak selalu itu bisa ya. Kalau tidak bisa, tetaplah berdoa. Jauh lebih baik berdoa tanpa iman daripada tidak berdoa sama sekali. Jadi saudara, ini bukan bisa diterapkan pada iman yang menyelamatkan. Kalau iman yang menyelamatkan itu ada keraguan-raguan, itu bukan iman dan itu betul-betul tidak ada gunanya, tidak akan menyelamatkan. Tapi kita di sini berbicara iman pada waktu kita berdoa. Kalau ada keraguan atau bahkan imannya tidak ada, tidak masalah saudara, tetap berdoa. Itu lebih baik daripada tidak berdoa sama sekali. Mungkin pada waktu saudara mau berdoa dan saudara merasa atau imannya goncang atau imannya tidak ada, lalu setan berbisik saudara, dalam pikiran saudara, percumalah berdoa, tidak ada gunanya. Tuhan tidak dengar doa yang model seperti itu. Saudara, jangan pedulikan. Lebih baik berdoa tanpa iman daripada tidak berdoa sama sekali. Nanti saya akan menunjukkan doa-doa yang tidak ada iman dan ternyata dikabulkan. Tapi sebelum itu kita masuk dalam komentar yang diberikan oleh Adam Clarke. Ketidaksempurnaan kita tidak boleh menghalangi kita dari berdoa kepada Allah. Bukan jasa kita yang membuat doa-doa kita efektif. Saudara, apakah kata-kata Adam Clarke ini benar? Kalau menurut saya, kata-katanya ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya benar. Saya akan mengajak saudara melihat beberapa ayat yang berhubungan dengan hal-hal ini. Mari kita melihat Yakobus 5 ayat yang ke-16b. Karena ayat ini sering digunakan oleh orang-orang untuk mengatakan doa itu harus punya iman, kalau tidak efektif, tidak ada gunanya. Mari kita baca apakah betul ayat itu mengajar demikian. Dalam terjemahan LAI, Yakobus 5 ayat yang ke-16b. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kalau dilihat sepintas lalu dari terjemahan LAI, maka memang keyakinan atau iman itu pada waktu berdoa itu sangat penting. Itu menyebabkan kuasa doa itu besar. Tetapi saudara, hal yang pertama yang akan saya ajarkan dari ayat ini justru adalah kata-kata bila dengan yakin didoakan yang saya garis bawah itu sebetulnya salah terjemahan dan sebetulnya tidak ada. Dan saya tidak mengerti dari mana potongan kalimat itu bisa muncul dari terjemahan LAI. Sama sekali tidak ada. Karena kita lihat terjemahan dari NIV, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Doa orang yang benar berkuasa dan efektif. Jelas bahwa kata-kata bila dengan yakin didoakan tidak ada sama sekali. Dan ini bukan hanya NIV. Saudara bisa mengecek terjemahan-terjemahan bahasa Inggris yang lain. Tidak ada yang menggunakan kata-kata ini
termasuk terjemahan RSV yang biasanya seringkali sama salahnya dengan terjemahan LAI. Saya tidak ngerti itu bisa terjadi dari mana. Mungkin LAI terjemahkan dari sana, saya tidak tahu. Tapi pokoknya sering terjadi kesalahan yang sama antara RSV dan LAI. Tetapi dalam ayat ini, dalam RSV pun tidak ada kata-kata bila dengan yakin didoakan. Sekarang saya lanjutkan dengan poin yang kedua. Dalam terjemahan NIV ini ada kata powerful dan ada kata efektif. Berkuasa dan efektif. Dua kata ini memang berhubungan, karena doa tidak mungkin berkuasa kalau dia itu tidak efektif. Tetapi dua kata ini memang tetap artinya itu berbeda. Berkuasa menunjukkan bahwa doanya bisa melakukan hal-hal yang besar. Sedangkan efektif menunjukkan bahwa doanya dikabulkan oleh Allah. Saudara, doa bisa berkuasa dan melakukan hal-hal yang sangat besar. Karena itu tentunya tidak perlu takut meminta hal yang besar, selama itu bukan untuk memuaskan keinginan saudara atau nafsu-nafsu yang buruk dalam diri saudara. Meminta hal yang besar sebetulnya memuliakan Tuhan. Karena meminta hal yang besar berarti kita percaya Allah itu Maha Kuasa dan Dia bisa memberikan hal yang besar, bukannya bisa memberikan hal yang kecil saja. Jadi beranilah minta hal yang besar. Yang ketiga, saudara, siapa yang sekarang dimaksud dengan orang yang benar? Di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16b tadi, doa orang yang benar, the prayer of a righteous man, doa seorang yang benar. Saudara, siapa yang maksud dengan orang yang benar? Pertama-tama, saudara, dia haruslah orang yang percaya kepada Kristus. Karena tanpa orang percaya kepada Kristus, dia berusaha taat bagaimanapun terhadap firman, dia bukan orang benar. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, perhatikan, dibenarkan karena iman. Jelas ini iman kepada Kristus, karena konteksnya Alkitab. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara, pembenaran itu oleh iman. Saya beberapa hari ini berdebat dengan seorang pastor Katolik. Itu Facebook, tapi saya tidak ngerti dari mana. Yang jelas dari awal sampai akhir semuanya pakai bahasa Inggris, jadi mestinya bukan orang sini. Saya sebetulnya pertama-tama menanggapi kata-katanya yang menyombongkan gereja Katolik. Persatu, bagus, daripada yang lain tuh pecah-pecah, tidak karu-karuan. Nah ini kan nyerang Protestan juga. Dan lalu saya tanggapi dan akhirnya terjadi perdebatan sampai sekarang belum selesai. Dan saya menekankan, saya tidak peduli kamu itu pastor ataupun paus. Kalau kamu tidak percaya keselamatan karena iman saja, pembenaran karena iman saja, kamu akan pergi ke neraka. Dia anggap kata-kata itu menghakimi, saya tidak ambil pusing. Ya, karena itu memang ajaran Alkitab kita. Tapi di sini kita melihat ada perbedaan yang mendasar antara Protestan yang benar dan Katolik. Protestan banyak yang kacau juga ya. Tapi yang benar yang saya maksudkan, yang Injili, kita semua percaya keselamatan atau pembenaran karena iman saja. Itu nanti akan menghasilkan perbuatan baik. Tapi bukan perbuatan baik yang menyebabkan kita diselamatkan ataupun dibenarkan. Iman saja. Tapi Katolik tidak pernah percaya hal itu, saudara. Dia bahkan mengecam, mengutuk ajaran ini. Mereka percaya keselamatan karena iman plus perbuatan baik. Dan karena itu pada bagian terakhir kami berdebat, belum dijawab oleh dia atau saya setianya belum membaca. Saya berikan suatu tantangan. Kamu mati hari ini atau saat ini, kamu yakin masuk surga atau tidak? Saya kepengen tahu dia jawab apa. Dan saudara, ini suatu kemegahan kita. Kalau saya katakan kemegahan bukan sombong atau bagaimana, tapi sesuatu yang memang kita banggakan. Karena dalam ajaran kita, keselamatan itu kita bisa yakin. Karena kita percaya keselamatan dan pembenaran hanya karena iman, kita bisa yakin
kapanpun kita mati, kita masuk surga. Tapi agama atau kepercayaan lain manapun, di mana perbuatan baik punya andil pada pembenaran kita atau pada keselamatan kita, mereka mustahil bisa punya keyakinan keselamatan. Dengan alasan yang sederhana, mereka tidak pernah bisa tahu perbuatan baik mereka itu berapa banyaknya, dan dosa mereka berapa banyaknya, kapan perbuatan baik itu memenuhi syarat dan sebagainya. Dari sudut pandang mereka saja tidak bisa ada kepastian. Dari sudut pandang kita ada kepastian. Mereka tidak mungkin berhasil kalau memang diukur dari perbuatan baik. Jadi saudara, jangan bermimpi mau membenarkan diri sendiri melalui usaha sendiri tanpa Kristus. Baik dengan Kristus ditambahi lagi dengan perbuatan baik kita. Jangan mimpi. Saudara, apa yang Kristus lakukan? Dia teriakkan, sudah selesai. Saudara mau tambahi yang sudah selesai dengan perbuatan baik? Perbuatan baik yang oleh Alkitab dikatakan sebagai kain kotor, ditambahkan pada penebusan yang sempurna dari Kristus. Itu bukan tidak ada gunanya, itu merusak segala-galanya. Jangan pikir, oh percaya dengan iman saya selamat, ditambahi perbuatan baik lebih selamat. Tidak, itu menjadi sesat dan itu menjadi tidak selamat. Kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita menjadi orang benar hanya karena iman, dan bukan sama sekali karena ditambahi dengan perbuatan baik. Jadi saudara, perbuatan baik maupun iman plus perbuatan baik tidak bisa membenarkan diri kita. Apakah saudara percaya selamat dan dibenarkan hanya karena iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Kalau iya, saya lanjutkan. Setelah kita dibenarkan oleh iman kepada Kristus, kita juga harus menjaga kesucian. Ingat ya, urutannya kita dibenarkan. Jadi beriman, dibenarkan, sudah selamat, baru perbuatan baik. Jadi tidak mungkin perbuatan baik ini menyelamatkan atau membenarkan. Ini hasilnya, bukan yang punya andil untuk menyebabkan keselamatan atau perbuatan pembenaran itu. Jadi saudara, setelah kita dibenarkan, kita ada Roh Kudus, tidak bisa tidak kita didorong, dibimbing ke arah yang lebih baik. Memang saudara, sekalipun kita harus berusaha maksimal, dan saya setuju kita harus berusaha hidup sesuci mungkin, tetapi kita tidak akan mungkin bisa suci. Tapi saudara, kita tidak boleh karena kita tidak bisa suci lalu kita anggap, sudahlah biar dosa saja. Hidup dalam dosa itu juga tidak bisa. Kalau saudara hidup dalam dosa, bukan jatuh dalam dosanya, hidup dalam dosa itu akan menghalangi doa kita. Orang benar adalah orang yang percaya. Tapi kalau dia itu lalu hidup dalam dosa, dosanya bisa menghalangi doanya, menjadi tidak berkuasa, tidak efektif. Mari kita bandingkan dengan ayat di bawah ini saudara. Sebetulnya saya punya banyak ayat, cuma ini bukan topik kita. Jadi saya bacakan hanya teks ini saja. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa, kalau itu kita pertahankan dengan sikap tegar tengkuk, itu menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah. Bukan karena dia tuli, tapi karena dosa itu menghalangi persekutuan kita dengan dia. Sekarang kita kembali pada persoalan doa dengan iman. Banyak orang, laki-laki biasanya dari kalangan karismatik. Saudara, saya selalu berhati-hati dalam bicara ya. Saya selalu mengatakan biasanya, pada waktu itu memang bukan menyeluruh. Kalau itu menyeluruh, saya buang kata biasanya. Tapi kalau itu tidak menyeluruh, maka saya katakan banyak orang, bukan semua orang, banyak orang, laki-laki biasanya
dari kalangan karismatik. Berarti bukan seluruh karismatik. Berarti juga di luar kalangan karismatik bisa ada. Ini sesuatu kehati-hatian yang saya pikir harus dilakukan. Dan saya kalau main Facebook, saya seringkali jengkel dengan orang-orang yang main pukul rata. Hanya karena ada banyak pendeta yang menganut teologi kemakmuran dan yang memang motivasinya mendirikan gereja itu ngeluh duit sebanyak-banyaknya. Lalu mereka mengajarkan persembahan persepuluhan, menekankan dan sebagainya. Lalu banyak orang pukul rata seadanya pendeta yang mengajarkan persembahan persepuluhan, dianggap mengeruk jemaat, dianggap memperkaya diri dan sebagainya. Dan terus terang saya marah karena saya tidak termasuk orang yang semacam demikian. Saya mengajarkan ajaran persembahan persepuluhan karena saya yakin-yakinnya itu adalah ajaran firman Tuhan. Itu adalah ajaran perjanjian lama yang tidak pernah dibatalkan dalam perjanjian baru dan berlaku terus. Jadi persembahan persepuluhan tetap memang harus diberikan. Orang tanya, bagaimana pada masa pandemi ini kalau orang terkena dampak ekonomi, apakah dia tetap harus memberikan persembahan persepuluhan? Saya menjawab, dan kelihatannya sepintas lalu jawaban saya kejam ya. Saya jawab, selama dia masih punya penghasilan, maka 10% dari penghasilan itu tetap harus diberikan ke gereja. Dan ke gereja yang benar. Tidak harus gerejanya dia, tapi harus gereja. Tidak boleh untuk orang miskin atau siapapun yang lain. Mau berikan untuk orang miskin, mau berikan untuk pendeta, mau berikan untuk siapapun, dari 90%-nya 10%-nya mutlak untuk gereja. Dan dikatakan saya kejam. Tapi saudara, apa yang benar tidak mungkin kejam. Kalau saudara dalam kekurangan saudara berani mengutamakan Tuhan, berarti Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya ini kebutuhan pokok, itu akan diberlakukan kepada saudara. Dalam kekurangan bisa tidak cukup, tapi berani memberikan 10%, yang 90% ini mestinya cukup. Yang 1% tidak cukup, 90% bisa cukup. Ingat ya, Tuhan tidak bisa diukur dengan menggunakan matematik. Seandainya bisa, 5 roti dan 2 ikan tidak mungkin memberi makan 5.000 orang, apalagi sisa 12 keranjang. Itu matematika dari mana? Jadi kalau saudara dalam masa berkurang ekonominya, takut memberi, berimanlah pada Matius 6 ayat 33. Dalam keadaan kekurangan tetap memberi, maka saya akan melihat Tuhan akan menggenapi janjinya. Jadi apakah saya kejam pada waktu menyuruh? Kalau saya menyuruh dan cara mentaati, memberi dengan iman, dengan kasih pada Tuhan, saya yakin dia akan mencukupi. Entah bagaimana caranya. Satu kesaksian ini bukan untuk pamer, tapi untuk diteladani. Ada banyak hidup saya yang tidak bisa diteladani dan jangan diteladani. Pada bulan lalu, penghasilan saya itu menurun. Saya tidak sebutkan jumlah ya, pokoknya menurun. Kalau menurun, seharusnya per bulan saya menurun juga kan. Seandainya habis, seharusnya saya tidak perlu memberikan persepuluhan, karena 10% dari 0 adalah 0. Lah punya saya menurun, saya caranya mengurangi. Saya berhak mengurangi. Tapi saya pikir sedang masa seperti ini, gereja mungkin bisa defisit. Tidak, saya tidak mau mengurangi. Saya tetap memberikan seperti biasa, seakan-akan penghasilan saya tidak turun. Dan apa yang terjadi saudara? Kalau berkurangnya penghasilan saya itu berkurangnya persepuluhan itu seharusnya A ya. Tapi saya tetap memberikan persepuluhan seperti biasanya, berarti saya dalam tanda petik rugi A ya. Tahu-tahu ada orang yang transfer B dan B-nya lebih besar dari A ini. Apakah ini selalu terjadi?
Belum tentu, tapi saya sering mengalami. Dan itu berarti, itu membuktikan Matius 6 ayat 33 itu memang digenapi oleh Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, Dia pasti menepati. Tapi janganlah memberi dengan jiwa dagang. Memberi supaya dicukupi, lah ini jiwa dagang. Memberi dengan iman. Kita memang harus mengutamakan Tuhan. Memberi dengan kasih, mengutamakan Tuhan di dalam keuangan, di dalam segala sesuatu. Kalau dalam kekurangan, saudara justru menjauhi Tuhan, saudara justru mencari uang dengan cara-cara yang tidak halal, berarti saudara tidak mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan sebagainya. Maka justru janji itu bisa tidak berlaku untuk saudara. Saudara malah tidak cukup. Jadi saudara, saya tetap memang mengajarkan persembahan persepuluhan secara kejam dalam tanda petik. Tapi saudara, saya tidak sama dengan pendeta-pendeta yang memang kayaknya jemaatnya dijungkir, dikocak supaya uangnya jatuh semua, diambil semua. Saya bukan yang semacam demikian. Sehingga saya jengkel dengan orang-orang yang pukul rata tidak karu-karuan. Dan sangat mungkin kalau saya sedang moodnya buruk, melihat tulisan demikian, saya langsung blokir orang itu tanpa peringatan. Karena orang yang seperti itu saya anggap kurang ajar. Hanya ada 100 atau 1000 atau 10.000 pendeta yang seperti itu, yang brengsek. Tidak berarti semua mengajarkan persepuluhan dengan motivasi yang sama. Kalau saya mengajarkan persepuluhan, harap tahu tidak 1 sen pun masuk ke saya. Semua masuk ke gereja. Gereja memberikan saya biaya hidup yang tetap. Tidak peduli persembahan yang masuk berapa miliar seandainya, atau triliun, itu tidak akan mengubah biaya hidup yang gereja berikan kepada saya. Lah ini enaknya kalau praktek ini dilakukan di suatu gereja. Pada waktu saya mengajarkan persembahan persepuluhan, dan saya sendiri tahu hal itu, pengurusnya tahu, benarnya tahu, ada di sini orangnya. Maka mereka tahu saya mengajarkan persembahan persepuluhan bukan dengan motivasi supaya saya mendapatkan keuntungan, karena faktanya memang saya tidak mendapat keuntungan. Tapi gereja-gereja di mana persepuluhan itu masuk ke pendetanya, atau sebagian kecil atau 10% masuk ke pendetanya, mereka bisa dituduh kamu ngajar persepuluhan karena mau memperkaya dirimu. Saya tidak bisa dituduh seperti itu, karena faktanya tidak memungkinkan. Ya saudara, hati-hati ya, jangan pukul rata. Kembali pada persoalan ini, saya katakan banyak orang, laki-laki biasanya dari kalangan karismatik, mengatakan bahwa doa yang tanpa iman tidak akan dikabulkan. Saudara, ini omong kosong, karena dalam Alkitab ada banyak doa yang dinaikkan tanpa iman tetapi dikabulkan. Memang saya akui kadang-kadang Tuhan menuntut iman, kadang-kadang tidak. Jadi sudah tergantung Tuhan sendiri sebetulnya. Nah sekarang saya akan memberikan beberapa contoh yang menyolok ya. Contoh pertama, kasus yang sedang kita pelajari ini. Para murid berdoa tanpa iman. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini iman apa saudara? Dan Yesus sendiri waktu bangun, kamu tidak percaya dan sebagainya, Dia menegur. Jelas memang mereka berdoa tanpa iman, tapi toh doa mereka dikabulkan. Ya, jadi kalau saya berdoa dan rasanya ragu-ragu, aku udah beriman, kalau bisa berdoa, Tuhan beri aku iman. Tapi kalau tidak bisa, tetaplah berdoa. Yang kedua, pada waktu Petrus berjalan di atas air atas perintah Yesus, dan imannya goncang, dia mau tenggelam. Dia melihat angin dan ombak goncang, dia mau tenggelam. Dia berdoa, jelas tidak beriman dia. Dia berdoa, Tuhan tolong, dan Tuhan menolong dia. Matius 14:28 sampai dengan 31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kenapa ada orang menghadik badai? Badai virus corona. Diam, tenanglah. Kenapa dia nak nyoba berjalan di atas air ya? Saya kepingin lihat, mau tak video sama saya.
Saya lanjutkan. Kata Yesus, datanglah. Ada perintah. Kalau tidak ada perintah, saudara jalan di atas air, saudara gila. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dia berdoa dalam keadaan tidak beriman, takut, tenggelam, dan Yesus tetap mengabulkan doanya. Yang ketiga, cerita di bawah ini saudara. Markus 9 ayat 17 sampai dengan 27. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Perhatikan saudara ya, yang sering sekali banting-banting anaknya itu siapa? Laki-laki. Banyak orang kalangan karismatik tumpangi tangan, geblak. Ada yang kebutkan jubahnya, ambruk semua, blak 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 blak. Dan mereka katakan, Tuhan merebahkan. Tuhan tidak gila. Saya tidak percaya Tuhan merebahkan anaknya secara sengaja seperti itu. Ada 3 kasus rebah, Yohanes, Yeskiel, Daniel. Tapi semua bukan rebah karena Tuhan merebahkan mereka. Semua 3 kasus rebah karena mereka melihat penglihatan. Saudara, orang melihat sesuatu yang supranatural, gaib, adalah normal orang itu ketakutan. Kalau orang melihat setan, orang takut. Maka orang melihat malaikat, dia juga takut. Lebih-lebih dia melihat Tuhan, dia ketakutan luar biasa. Lalu paralyzed, ya, seperti jadi lumpuh dan ambruk. Dan Tuhan dalam beberapa kasus justru membangunkan, memberikan kekuatan dan sebagainya, berkata jangan takut dan sebagainya. Tidak pernah Tuhan yang menggeblakkan anaknya sendiri. Kalau bukan anak, ada Yesus mau ditangkap, dia berkata akulah dia, ambruk semua. Bukan anak. Tapi kalau anak, tidak pernah ada. Yang sering banting anaknya itu setan. Coba lihat kasus ini. Anak itu dibanting-banting, terpelanting, terguling-guling, mulutnya berbusa. Setan banting anak-anaknya. Saya lanjutkan ayat 21. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun dalam air untuk membinasakannya. Sekarang kita lihat ya, bagian yang saya garis bawah ini ya. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, ini sudah ada beriman sudah ya. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, kata-kata ini kok kayak kontradiksi ya. Aku percaya, lalu disambung, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saya melihat tafsiran dari Calvin dan yang mengatakan, tidak ada dari kita yang berdoa yang tidak mengalami hal ini. Kita berdoa dan kita percaya, tapi lalu pada waktu kita berpikir lebih jauh, kita merasakan bahwa dalam iman kita ada ketidakpercayaan. Imannya tidak sempurna. Karena itu dia katakan apa adanya. Aku percaya. Tadi mikir, imanku tidak sempurna.
ada keraguan, ada kebimbangan. Maka dia sambung, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi saudara, sekalipun doa ini beriman, tetapi imannya tidak sempurna dan jelas ada keraguan. Tapi kalau saudara membaca selanjutnya, tidak usah saya bacakan, Yesus mengabulkan doanya, anaknya disembuhkan. Jadi saudara, kata-kataan ayah anak itu bukan kontradiksi, tapi bagaimanapun menunjukkan imannya tidak sempurna. Ada keraguan-raguan, tapi doanya tetap dikabulkan. Sekali lagi saya ingin ingatkan, saya sedang berbicara tentang iman dalam doa. Saya tidak sedang berbicara tentang saving faith, iman yang menyelamatkan, iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu tidak boleh goncang sedikit pun. Kalau dalam hal itu ada keraguan, saudara tidak diselamatkan. Saya dengar ajaran Yesus itu Allah. Aku percaya. Tapi mikir, benar apa enggak Yesus Allah? Itu bukan iman, saudara. Pada waktu Yesus mati atas kayu salib, bagi manusia, hukuman dosa kita semua dipikul dia. Wah, aku percaya. Tapi masih ada keraguan. Benar apa enggak ya? Tahu-tahu ada dosa-dosa yang enggak dipikul, kanjret begitu ya. Maka itu bukan iman, saudara. Dalam urusan saving faith, hanya ada dua keadaan. Saudara beriman atau tidak. Ragu-ragu di tengah-tengah termasuk tidak. Tapi pada waktu iman dalam doa, tidak masalah, saudara. Pada waktu berbicara keselamatan, masalah sangat besar. Iman yang ragu-ragu bukan iman. Tapi dalam urusan doa, iman yang ragu-ragu, tidak masalah. Tuhan tetap bisa kabulkan doa disertai iman yang ragu-ragu. Sekarang contoh yang keempat, pembangkitan Lazarus dari antara orang mati dalam Yohanes pasal 11. Baik Maria maupun Marta, apalagi Lazarusnya yang sedang mati, tidak beriman. Mungkin Maria dan Marta mula-mula beriman pada waktu Lazarus sakit, kirim orang panggil Yesus, tapi sudah telat. Yesus datang, mati 4 hari. Mereka berdoa pun tidak sebetulnya pada waktu itu. Mereka bahkan kayak menyesalkan, seandainya kau sudah ada di sini, saudaraku pasti tidak mati dan sebagainya. Mereka tidak beriman. Lazarus tidak mungkin, dia mati kok. Tapi saudara, Yesus tetap membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Yesus tahu mereka tidak minta, tapi Yesus tahu keinginan mereka. Lazarus tetap hidup. Itu didoakan oleh mereka pasti, biarpun tidak dimasukkan dalam Alkitab. Mereka pasti berdoa. Mereka tidak berdoa untuk bangkit karena mereka tidak beriman. Tapi supaya Lazarus sembuh, tetap hidup normal, itu yang dikabulkan oleh Yesus. Padahal mereka tidak beriman. Satu hal lagi, saudara, tentang doa dengan iman. Beriman bahwa Tuhan itu mau mengabulkan doa kita, itu hanya bisa dilakukan kalau kita mempunyai dasar janji Tuhan untuk apa yang kita doakan. Ingat ya, kalau kita berdoa dan kita mau beriman, Tuhan mau mengabulkan doaku, maka harus ada dasar firman Tuhan sehingga kita bisa beriman. Saya berikan contoh ya. Kita sudah hidup mengutamakan Tuhan, tapi kok tahu-tahu suatu kali kita mengalami kekurangan. Dan untuk itu ada janji Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 yang tadi sudah saya bacakan semua sekarang. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya jangan diartikan menjadi teologi kemakmuran ya. Berarti mobil, kapal terbang dan sebagainya itu tafsiran gila. Karena seluruh konteks mulai ayat 25 sampai ayat 34 berbicara tentang makanan, minuman dan pakaian, berarti berbicara kebutuhan pokok. Mungkin itu cuma sebagian dari kebutuhan pokok. Tempat tinggal mestinya termasuk, bisa. Saudara,
Tapi yang jelas Tuhan menjanjikan, carilah dahulu. Ada syarat ya. Janji bersyarat ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kebutuhan pokok akan dicukupi. Nah, orang senangnya balik ayat firman Tuhan ini. Kalau aku cukup dulu, maka aku akan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak bisa, saudara. Maka ada kata dahulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, dalam kasus seperti ini ada janji Tuhan, maka kita bisa berdoa dengan iman. Tuhan, aku sudah mengutamakan Engkau. Aku tahu itu. Aku memang betul-betul mengutamakan. Kenapa aku sekarang tidak cukup? Tapi tetap ya, jangan klaim. Tuhan, aku mengklaim, aku menuntut Engkau genapi janjimu. Laki-laki biasanya yang main klaim dan tuntut itu orang karismatik. Dia pikir dia siapa ngomong sama Tuhan. Memang Tuhan jongosnya dia. Tidak peduli Tuhan janji, kita tetap memohon. Kita di bawah, dia di atas. Kita memohon, Tuhan, bukankah Engkau berjanji? Aku mohon, aku sekarang kekurangan. Padahal aku sama manusia syarat. Tolong genapi janjimu dan berikan kecukupan untuk aku dan keluargaku. Mungkin dalam wabah ini kita harus selalu berdoa seperti itu, khususnya bagi kita yang kekurangan. Tapi ingat, utamakan Tuhan lebih dulu. Dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam persembahan, dalam segala sesuatu, utamakan Dia dahulu. Maka Tuhan akan membuktikan, Dia akan mencukupi kebutuhan pokok saudara. Dia tidak janji memberikan kemewahan, tetapi kebutuhan pokok diberikan. Kalau Dia memberikan lebih dari kebutuhan pokok, berarti Dia memberikan lebih dari janjinya. Itu memungkinkan, tetapi itu tidak Dia janjikan. Jadi jangan kalau itu tidak terjadi, kok ngepres ya. Lo yang ngepres itu sudah dia menggenapi janji, pokoknya cukup, pokoknya enggak minus. Jadi dalam hal ini kita bisa berdoa dengan iman. Tuhan pasti mau mengabulkan doa kita. Tapi sekarang saudara, bagaimana kalau apa yang kita minta itu tidak pernah Tuhan janjikan? Misalnya kita sakit dan kita minta disembuhkan. Ada wabah COVID dan kita berdoa supaya kita jangan kena, keluarga kita jangan kena dan sebagainya. Sepanjang yang saya tahu, Tuhan tidak pernah janjikan yang manapun dalam hal itu. Pada waktu tidak ada janji Tuhan, kita tetap boleh memintanya, selama kita bukan minta hal-hal yang memuaskan nafsu kita. Sudah punya mobil 3, minta mobil yang keempat, Rolls Royce laginya misalnya. Atau minta pesawat terbang pribadi. Kita punya rumah 2, minta 3. Punya istri 1, minta 10, dan sebagainya. Kalau permintaannya didasari nafsu seperti itu, kita tidak boleh memintanya. Meminta itu dosa. Tapi kalau permintaan itu wajar, sekalipun tidak ada janji Tuhan, kita tetap boleh memintanya. Tetapi coba perhatikan ya, kita tidak bisa meminta dengan iman, karena Tuhan tidak pernah janjikan. Beriman itu harus ada landasan firman. Kalau tidak ada janji Tuhan sebagai landasan firman, lalu beriman berdasarkan apa? Banyak orang berdoa, laki-laki biasanya dari kalangan karismatik, doakan orang sakit, kami percaya janjimu dan sebagainya, orang pasti sembuh. Janji yang mana? Banyak yang menggunakan janji-janji yang salah tafsir. Bilur-bilurmu telah menyembuhkan dan sebagainya. Itu penafsiran ngawur. Tuhan tidak pernah berjanji menyembuhkan orang sakit, tapi Dia mau menyembuhkan kadang-kadang, kadang-kadang tidak. Jadi saudara, kita bisa minta, boleh berdoa, tapi kita tidak bisa berdoa dengan iman untuk apa yang Tuhan tidak pernah janjikan.
Jadi pada waktu mau minta, pikirkan dulu, ini Tuhan janjikan enggak? Kalau enggak, ini memenuhi nafsu saya, ya atau tidak? Kalau ya, enggak usah doakan. Kalau enggak, silakan doa. Tapi tidak bisa dengan iman Tuhan pasti mau memberikan dan sebagainya. Dalam hal kita meminta apa yang Tuhan tidak janjikan, maka kita sebetulnya sudah dikatakan beriman. Kalau kita berdoa dengan percaya bahwa Tuhan mampu mengabulkan doa kita. Tidak bisa kita berdoa dengan iman bahwa Dia mau mengabulkan doa kita. Tapi kita bisa berdoa dengan iman bahwa Dia mampu mengabulkan doa kita. Bisa Dia kabulkan, tapi Dia belum tentu mau. Ini sudah iman. Mari kita melihat satu bagian kitab suci ya. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Lalu Sadrak, Meshach dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Kalau saudara baca sebelum teks ini, Raja Nebukadnezar tidak tahu mimpi apa. Dia dirikan patung yang besar sekali, setinggi sekitar 27 meter. Dan dia berkata kepada semua orang tanpa kecuali, begitu ada bunyi musik, bunyi-bunyian musik-musik kuno itu, semua sujud sembah patung. Tapi 3 orang ini orang Yahudi yang dalam pembuangan, dan mereka tidak mau sembah patung. Dan mereka sekarang karena tidak mau menyembah patung, dihadapkan pada Raja Nebukadnezar. Ini suatu kesalahan yang luar biasa. Raja pun harus ditentang kalau dia memerintahkan sesuatu yang bertentangan firman. Dan jelas orang yang percaya tidak boleh sembah patung. Raja suruh persetan dengan rajanya. Tidak peduli mereka harus mati, mereka tidak mau menyembah. Lalu mereka waktu dihadapkan dan ditanya, mengapa kamu tidak sembah? Ini kata-kata mereka. Tidak ada gunanya kami memberi jawab pada Tuhanku dalam hal ini. Lah perhatikan ya, karena kata-kata ini ya. Ayat 17, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Ini menunjukkan mereka tidak percaya Allahnya sanggup ya. Jika sanggup ya. Tapi nanti kita lihat terjemahan ini salah ya. Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, kata-kata ayat 17 yang saya garis bawah itu salah terjemahan. Jadi terjemahan LAI menunjukkan bahwa mereka bahkan tidak yakin kalau Allah sanggup atau mampu. Tapi mari kita bandingkan dengan terjemahan NIV. Saya langsung bacakan terjemahannya saja, mulai ayat 16 dan 17. Jika kami dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, Allah yang kami puja mampu untuk menyelamatkan kami darinya, dan Ia akan menolong kami dari tanganmu ya Raja. Kalau berhenti sampai sana, kelihatannya mereka percaya mampu dan mau ya. Yang biru mampu, yang merah mau, yang akan menolong kami. Tapi ada sambungannya ayat 17. Tetapi bahkan jika Ia tidak menyelamatkan atau menolong, kami mau engkau mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa-dewamu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan. Jadi ayat 16 digabung dengan ayat 17 menunjukkan mereka cuma percaya Allah mampu. Mau atau tidak tahu. Kalau mau ya diselamatkan. Tapi kalaupun tidak mau, kami tidak akan sembah patungmu. Ini keberanian yang luar biasa. Ngomong seperti ini dalam pembuangan di hadapan seorang raja diktator yang secara logika bisa mencabut nyawa mereka dengan cepat. Saudara, jadi ini doa yang benar sebetulnya. Pada waktu tidak ada janji, tidak pernah dijanjikan kalau kamu diancam dengan kematian untuk melakukan sesuatu yang salah, Tuhan pasti menolong. Tidak ada janji. Makanya banyak orang Kristen mati syahid.
Mereka diancam suruh menyangkal Yesus, mereka tidak mau, dan mereka betul-betul dibunuh dan mati. Tidak ada janji Tuhan. Tapi tetap boleh minta. Dalam kasus ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego minta, dan dalam kasus ini Tuhan menolong. Kasus lain bisa Tuhan tidak menolong. Saudara, kalau diterapkan dalam sikon kita pada saat ini, tidak pernah ada janji Tuhan berkenaan dengan wabah virus corona. Kita tidak bisa berdoa dengan iman bahwa Dia mau membasmi virus corona ini, mau meloloskan kita dari virus corona ini, mau menyembuhkan kita yang sudah terjangkit virus corona ini, dan sebagainya. Karena itu kita tidak bisa berdoa dengan iman bahwa Dia mau melakukan hal-hal itu pada saat kita mendoakannya. Tapi kita tetap boleh berdoa untuk hal-hal itu. Dan kita sudah berdoa dengan iman. Kalau kita berdoa dengan percaya bahwa Dia mampu untuk melakukan semua itu, mau atau tidak, terserah Dia. Kalau kita berdoa untuk dunia ekonomi, atau ekonomi kita sendiri, atau untuk negara kita, laki-laki tidak ada janji Tuhan. Kita berdoa sudah dengan iman. Kalau kita berdoa dengan iman bahwa Dia mampu menjawab doa kita. Tapi mau itu tergantung Dia. Tetaplah berdoa, saudara. Dalam apapun problem saudara, selama itu bukan memuaskan nafsu. Tidak bisa berdoa bahwa Tuhan mau, tidak masalah. Berdoalah bahwa Tuhan mampu. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin H. Tindakan Yesus ini mengeluarkan mereka semua dari bahaya. Dan pulpit commentary memberikan kata-kata seperti ini: Yesus bisa membimbing umatnya ke dalam bahaya, tetapi Ia selalu mengalaminya bersama mereka dan membimbing keluar darinya pada saatnya. Kan Yesus yang ngajak mereka nyebrang. Berarti Yesus membimbing murid-murid itu ke dalam bahaya. Lalu Dia mengalami badai bersama mereka. Lalu Dia membimbing mereka keluar darinya pada saatnya. Karena Tuhan membimbing kita ke dalam suatu wabah beserta dampak-dampaknya. Saya percaya Dia bersama saudara di dalam wabah ini dan dampak-dampaknya. Ingat topik dari 6 session khotbah ini, bersama Yesus dalam badai. Bisakah saudara berkata bersama Yesus dalam wabah virus corona? Bersama Yesus dalam side effect dari wabah virus corona? Bersama Yesus dalam kekurangan ekonomi? Bersama Yesus dalam kesehatan yang memburuk? Bisakah katakan demikian? Bisakah katakan demikian dengan iman betul-betul tulus dari hati saudara? Yesus yang membawa kita. Tidak ada yang kebetulan. Kalau terjadi ini, Yesus membawa. Dia beserta kita kalau kita adalah anaknya. Dan pada saatnya, entah kapan, Dia akan mengeluarkan. Kita bisa dikeluarkan dengan kita mati. Kalau mati keluar juga kan, tidak ada problem lagi saudara. Tapi Dia juga bisa keluarkan kita dengan hapuskan pandemi ini, dan kita tetap hidup. Sekarang kita masuk poin kedua. Setelah Yesus menenangkan badai dengan diam tenanglah itu, tindakan kedua dari Yesus menegur para murid karena ketakutan dan kurangnya atau tidak adanya iman mereka ketika Injil menunjukkan ketidakpercayaan mereka. Saya hanya bacakan Markus 4:40. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, bagaimanapun ya, rasa takut dan ketidakpercayaan mereka merupakan sesuatu yang salah, dan itu harus dibetulkan. Dan karena itu
Yesus menegur mereka. Apakah Yesus menghakimi mereka? Mau dikatakan menghakimi pun dia punya hak. Mereka memang salah berdasarkan firman, dan Yesus berhak menegur. Aneh, dalam dunia Facebook itu orang-orang goblok luar biasa banyak. Menegur orang langsung dikatakan jangan menghakimi. Lalu pada waktu kamu mengatakan jangan menghakimi, kamu sudah menghakimi aku bahwa aku menghakimi kamu. Bodohnya bukan main. Saudara, Yesus menegur mereka. Mari kita lihat beberapa komentar dari seorang penafsir yang bernama J.C. Ryle. Kita melihat Tuhan kita menangani mereka dengan sangat lembut. Ia tidak menegur mereka dengan tajam. Tidak berarti bahwa menegur dengan tajam itu tidak boleh. Pada saatnya boleh, saudara. Dia pernah menegur Petrus dengan tajam, nyala iblis dan sebagainya. Tapi di sini tidak. Dia menegur mereka dengan lembut, bukan dengan tajam. Bukannya berkata, kenapa tidak percaya? Goblok, tolong. Tidak. Ada saatnya itu boleh, tapi di sini tidak. Ia tidak mengancam untuk membuang atau menolak mereka karena ketidakpercayaan mereka. Ia hanya menanyakan pertanyaan yang menyentuh. Mengapa kamu begitu takut? Apakah kamu tetap tidak mempunyai iman? Ini iman dalam doa ya, atau dalam bencana, bukan imannya menyelamatkannya. Ayat 40. Marilah kita memperhatikan dengan baik pelajaran ini. Tuhan Yesus sangat sayang atau ingin menghibur dan mempunyai belas kasihan yang lembut. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 1:13. Kalau saudara memang anak Tuhan yang sungguh-sungguh, dalam wabah ini hal yang saudara harus ingat, Dia sayang kepada saudara. Ia tidak menangani orang-orang percaya sesuai dengan dosa-dosa mereka, ataupun membalas mereka sesuai dengan kejahatan mereka. Kalau orang tidak percaya, dia balas sesuai. Orang percaya dosanya sudah pikul Kristus, dia tidak balas sesuai dengan dosa mereka. Ia melihat kelemahan mereka. Ia sadar tentang kekurangan atau cacat mereka. Ia tahu semua kekurangan atau cacat dari iman, pengharapan, kasih, dan keberanian mereka. Dan ia tidak akan menolak atau membuang mereka. Ia terus-menerus sabar terhadap mereka. Ia mengasihi mereka sampai akhir. Ia mengangkat mereka pada waktu mereka jatuh. Ia memulihkan mereka pada waktu mereka bersalah. Kesabarannya seperti kasihnya adalah suatu kesabaran yang melampaui pengertian. Pada waktu ia melihat suatu hati yang benar, merupakan kemuliaannya untuk mengabaikan banyak kekurangan atau cacat. Dia lihat hati pertama-tama. Kalau tidak benar, dia balas sesuai kejahatan mereka. Kalau hatinya benar, merupakan kemuliaannya untuk mengabaikan banyak kekurangan atau cacat. Bukan berarti ini alasan bagi kita untuk sengaja berbuat dosa ya. Kita harus berusaha hidup sesuci mungkin, tapi bagaimanapun kita penuh cacat celah. Orang yang berkata bisa sempurna bagi saya orang goblok yang tidak ngerti Alkitab sama sekali. Mari kita lihat Mazmur 1:3 ini. Dan saya bukan hanya membaca ayat 13 yang dijadikan referensi, tapi saya baca mulai ayat 8 sampai dengan ayat 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Dan saya jelaskan ayat 10 ini ya. Ini hanya bisa terjadi karena adanya penebusan Kristus. Memang belum terjadi, tapi bakal terjadi, dan itu berlaku surut. Ya, kalau tidak ada penebusan Kristus dan ini dia lakukan, dia tidak punya keadilan. Tapi dengan adanya penebusan Kristus, dosa sudah dihukumkan pada diri Kristus
kalau dihukumkan pada diri kita lagi, itu yang tidak adil. Maka benar ayatnya, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Ia tahu, Ia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Bukan hanya ini satu alasannya, tapi iman yang membuat kita punya hati yang benar, itu juga alasan tentu saja. Tapi di sini saudara, selalu Dia ingat pada waktu melihat kelemahan kita, kita jatuh bolak-balik dalam dosa, Dia ingat kita ini debu. Barusan, dan sudah sering ya, tapi barusan ditanyakan lagi dalam grup tanya jawab saya, apakah kalau orang mengulang dosa, keselamatannya hilang? Saya jawab, semua orang mengulang dosa. Bukan hanya berkali-kali, bukan hanya berpuluh-puluh kali, bisa ratusan, ribuan, puluhan ribu kali. Saudara bosan dengan dosa itu, saudara bosan mengakui dosa itu, Dia tidak bosan ngampuni. Karena Dia ingat kita ini debu. Dia tahu kita itu lemah. Lagi-lagi bukan alasan menyengaja dosa. Harus berusaha sesuci mungkin, tapi tidak mungkin. Kita pasti jatuh bangun dalam banyak dosa. Banyak. Tadi saya cerita, saya debat sama pastor Katolik. Dia berkata, dia berusaha hidup saleh begitu ya, tapi dia akui, sometimes I fail. Kadang-kadang aku gagal. Saya jawab, aku tidak percaya omonganmu. Kamu bukan kadang-kadang gagal, kamu gagal setiap saat, sama seperti aku. Karena itu kita bersandar kepada penebusan Kristus, bukan pada ketaatan kita. Saudara, orang yang menganggap dirinya cuma kadang-kadang gagal, dia tidak ngerti konsep dosa dalam Alkitab, atau dia tidak pernah ngaca. Kita gagal setiap saat. Haruskah itu membuat kita masuk neraka? Tidak. Karena semua ditebus Kristus, dan Tuhan yang penuh belas kasihan dan menyayangi kita, menyadari, mengetahui, dan selalu mengingat bahwa kita ini debu. Dosa apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun, berulang kali berapa banyak pun, asal saudara orang percaya, jangan putus asa. Tetap datang pada Dia, akui, dan berusaha untuk buang. Gagal lagi, berusaha lagi, gagal lagi, bangun lagi. Tetap selalu minta ampun dan berusaha. Minta ampun, berusaha. Jangan terima bisikan setan. Tuhan tidak bosan sama kamu. Tuhan tidak pernah bosan sama kita. Tuhan bosan sama setan itu. Saya lanjutkan kutipan kedua dari J.C. Ryle. Marilah kita meninggalkan ayat-ayat ini dengan ingatan yang menghibur, bahwa Yesus tidak atau belum berubah. Hatinya tetap sama seperti pada waktu Ia menyeberangi danau Galilea dan menenangkan badai. Tinggi di surga, di sebelah kanan Allah, Yesus tetap sedang bersimpati, tetap maha kuasa, tetap sayang atau berbelas kasihan dan sabar terhadap umatnya. Marilah kita lebih kasih dan sabar terhadap saudara-saudara dan saudari-saudari kita dalam iman. Mereka bisa bersalah dalam banyak hal, tetapi jika Yesus telah menerima mereka dan bisa sabar terhadap mereka, pastilah kita bisa sabar terhadap mereka juga. Dengan cara mereka itu sama dengan kita, sama-sama orang percaya. Kalau mereka bukan orang percaya, lain ceritanya saudara ya.
saudara, kita menerima kesabaran belas kasihan dari Tuhan, maka kita juga harus sabar dan berbelas kasihan kepada sesama orang percaya. Lain dengan kalau terhadap nabi palsu. Saya paling tidak sabaran dan paling gampang maki-maki mereka. Karena saya marah bukan main kalau dengar ajaran tidak karu-karuan. Lebih-lebih kalau ajaran tidak karu-karuan, banyak orang bodoh yang amin, 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 amin. Dan saya tidak pernah takut menentang yang seperti itu. Ada status sesat atau bodoh, amin, amin, berpuluh-puluh, saya katakan sesuatu menyerang status itu. Saya tidak peduli melawan 10, 20, 100 orang bodoh yang mengatakan amin. Saya harap dalam hal ini saudara meniru saya. Kalau kita yang punya pengertian, diam saja melihat kebodohan-kebodohan itu. Orang mengira kita merestui kebodohan dan kesesatan itu. Mari kita menentang semua kesesatan, kesalahan semampu kita. Saudara main Facebook, tentang memang membuat diri saudara tidak populer, membuat diri saudara dimusuhi banyak orang. Saya tidak peduli. Boleh jutaan orang musuhi saya tidak ambil pusing. Saya tetap berusaha menegakkan kebenaran. Tujuan saya meluruskan. Kalau mereka tidak mau, urusan mereka dengan Tuhan. Mau ngamuk sama saya, tersetan. Saya tidak ambil pusing sedikit pun. Saya lanjutkan. Saya istirahat lagi. Marilah kita lebih mempunyai pengharapan tentang diri kita sendiri. Bukan pengharapan dalam diri kita sendiri ya, tapi pengharapan tentang diri kita sendiri. Kita bisa atau boleh sangat lemah, rapuh, tidak stabil. Tapi jika kita bisa mengatakan dengan benar bahwa kita memang datang kepada Kristus dan percaya kepadanya, kita bisa mendapatkan penghiburan. Yang penting itu kita anak Tuhan sungguh-sungguh. Itu penting. Bukan sekedar ke gereja, bukan sekedar dibaptis, bukan sekedar beragama Kristen, tapi kita betul-betul beriman dengan saving faith yang benar, dan kita anak Tuhan. Itu yang penting. Saya lanjutkan yang warna biru. Pertanyaan untuk hati nurani untuk dijawab bukanlah apakah kita seperti malaikat-malaikat, apakah kita sempurna seperti kita akan sempurna di surga. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kita sungguh-sungguh dan benar dalam pendekatan kita kepada Kristus. Apakah kita benar-benar bertobat dan percaya? Saudara, kalau saudara betul-betul anak Tuhan, maka saudara pasti mendapatkan penyertaan dan penghiburan. Dan dia tidak memberlakukan kepada kita sesuai dengan yang patut kita dapatkan. Kita berbuat dosa, dia memberikan hal yang baik, dan sebagainya, dan sebagainya. Apa yang dikatakan oleh J.C. Ryle saya pikir luar biasa penting. Pada waktu kita ada dalam pandemi ini beserta dengan semua side effect-nya, saya lalu percaya kalau saudara anak Tuhan, dia beserta kita, dia menghibur kita, dia sayang pada kita, dia tidak membalas kita sesuai kejahatan kita, dia lembut terhadap kita, dan sebagainya. Sekarang saya lanjutkan. Alan Cole mengatakan, tidak ada perintah yang lebih sering diulang dalam Alkitab daripada perintah yang sederhana, jangan takut. Lihat Keluaran 14 ayat 13, 20 ayat 20 dan sebagainya. Saya pernah membaca bahwa dalam Alkitab itu ada kata-kata ya yang sejenis ya, jangan takut, jangan khawatir, dan yang sejenis dengan itu ada sebanyak 365 kali. Saya tidak pernah ngitung tentu saja. Gimana ngitungnya, gila saya ngitung. Tapi saudara, orang lalu membuat ajaran 365 itu sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Berarti untuk setiap hari dalam sepanjang tahun ada satu kali firman Tuhan berkata jangan takut atau jangan khawatir. Saya pikir ajaran itu kreatif.
Tetapi ada banyolnya juga, ada lucunya juga, ada konyolnya. Bagaimana kalau tahun kehabisan? Lalu satu hari itu tidak ada firman Tuhan, jangan khawatir atau jangan takut. Kita tidak membutuhkan 365 kali jangan khawatir atau jangan takut. Satu saja. Kita imani terus, kita percaya itu terus sepanjang 365 atau 366 tahun, 6 hari. Cukup juga. Ya. Tidak perlu 365 kali lalu diterapkan 365 hari sepanjang tahun. Tidak perlu seperti itu. Tapi yang jelas saudara, karena kita punya Allah seperti itu, Juru Selamat Penebus yang begitu mengasihi kita. Kita memang setiap hari dan setiap saat tidak boleh takut dan tidak boleh khawatir. Albert Bahn berkata demikian, orang-orang Kristen tidak pernah boleh takut pada bahaya, penyakit atau kematian. Bersama mereka, bersama Yesus, mereka aman. Saudara, kata-kata Albert Bahn ini ada benarnya, tetapi ada bahayanya. Kalau kita tidak ada takut belas, sama sekali tidak ada takut sedikit pun, itu biasanya membuat kita tuh ceroboh, tidak hati-hati. Karena itu saya akan berikan di bawah ini komentar dari Calvin untuk memberikan keseimbangan dengan kata-kata dari Albert Bahn. Ini yang dikatakan oleh Calvin. Bukan setiap jenis rasa takut bertentangan dengan iman. Ini nyata dari pertimbangan bahwa jika kita tidak takut pada apapun, suatu rasa aman yang tidak berhati-hati dan bersifat daging mendatangi kita dengan tiba-tiba. Dan lalu iman kendor atau layu, keinginan berdoa menjadi melempem, dan ingatan pada Allah akhirnya padam. Di samping itu, mereka yang tidak dipengaruhi oleh suatu perasaan bahaya sehingga menjadi takut, bukannya teguh tetapi tidak berhati-hati. Dalam wabah ini saudara, kalau kita wah pasti tidak kena, pasti aman, ya jadi ceroboh. Akhirnya tidak cuci tangan, tidak pakai masker, dekat orang, seadanya orang, dan sebagainya. Ya, jadi ada rasa takut yang terkendali, itu bagus. Kalau kelebihan salah, tidak ada sama sekali, salah juga. Saya lanjutkan. Karena itu kita lihat bahwa rasa takut yang membangunkan iman dalam dirinya sendiri bukan merupakan sesuatu yang salah, kecuali itu melampaui batas. Jadi takut yang sampai panik dan khawatir terus-menerus sampai tidak bisa tidur, ini melampaui batas, salah. Tetapi karena tidak pernah terjadi bahwa orang-orang percaya mempunyai kekang seperti itu terhadap diri mereka sendiri, sehingga menjaga iman mereka dari luka, rasa takut mereka hampir selalu disertai oleh dosa. Jadi saudara, ada rasa takut yang benar. Yesus punya rasa takut di Taman Getsemani. Saudara, rasa takutnya dia tidak bersalah sama sekali. Tapi kalau kita takut, biasanya sedikit atau banyak, itu mesti ada rasa takut yang salah. Tapi mari kita membuat sedikitnya kesalahannya seminim mungkin. Ingat, tidak takut sama sekali, membuat sembrono, membuat tidak beriman, tidak berjaga-jaga, ini bahaya dan ini salah. Tapi takut kebanyakan sampai tidak bisa tidur, sampai terus-terus dak dikduk, tekanan darahnya naik dan sebagainya, itu salah juga. Berusaha takut yang wajar, nggak sampai terus-menerus ketakutan, nggak karu-karuan. Memang berhati-hati, jaga diri dan sebagainya, tapi tetap percaya Tuhan dan bukan ketakutan yang luar biasa. Saya lanjutkan sekarang bagian akhir. Tetapi kita harus sadar bahwa bukan setiap jenis rasa takut menunjukkan kurangnya iman, tetapi hanya rasa takut yang mengganggu damai dari hati nurani sedemikian rupa sehingga tidak bersandar pada janji Allah. Saya tidak peduli takut terhadap virus coronanya sendiri atau takut terhadap
urusan ekonomi saudara yang memburuk, atau takut dalam urusan kesehatan karena tetap di rumah terus membuat saudara tambah gemuk, atau takut terhadap situasi politik di Indonesia, atau takut dalam hal apapun, saya tidak pedulikan. Takut yang kebanyakan salah, tidak ada takut sama sekali, salah juga. Takut yang terkendali dan tidak sampai mengganggu kedamaian, menjadi khawatir luar biasa sampai tidak bisa tidur, itu takut yang benar. Mari kita berusaha punya rasa takut yang terkendali seperti itu, dan berdoa supaya Tuhan menolong kita mendapatkan itu. Saya lanjutkan pulpit commentary. Hendaklah orang Kristen yang ragu-ragu dikuatkan untuk membuang rasa takutnya dan untuk berdoa, Tuhan, tumbuhkanlah iman kami. Saudara, beriman bukan sesuatu yang bisa kita usahakan pada satu saat. Laki-laki saya bicara iman dalam doa atau iman dalam menghadapi bencana, ya, ditingkatkan mendadak, nggak mungkin, saudara. Tapi bisa kita usahakan untuk meningkat melalui suatu proses. Butuh proses. Sedikit demi sedikit naik mendadak, nonsense. Banyaklah berdoa supaya Tuhan menambahkan iman saudara. Juga belajar firman, biarpun dalam masa PSBB dan kita harus melakukan kebaktian online. Dan untuk ikut kebaktian online saudara harus keluarkan pulsa dan bayar untuk itu, dan rasanya tidak enak. Tapi saudara tetaplah mendengar firman. Banyaklah belajar firman. Juga mendekat kepada Tuhan. Banyak bersekutu dengan Dia. Berusaha meningkatkan pengudusan dalam diri kita. Dosa aktif, dosa pasif, buang seadanya. Semua itu bisa meningkatkan iman kita. Juga kita harus belajar saudara ya, untuk tidak bersandar pada otak atau pikiran kita. Kita harus belajar untuk berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Saya akan berikan 2 ayat. Amsal 3 ayat 5, berjalan kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, menggunakan otak atau pikiran atau akal sehat itu harus. Tetapi bersandar itu beda. Bersandar pada otak atau pikiran atau akal sehat itu salah. Yang dimaksud bersandar adalah kalau sudah ada firman Tuhan, kita tetap tidak mau percaya itu, tapi kita tetap gunakan akal sehat. Ini bersandar kepada akal sehat atau otak. Kita tetap menggunakan, tapi bersandar itu salah. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Terjemahan Indonesia agak kurang enak. Dalam King James, for we walk by faith, not by sight. Karena kami atau kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Arahkan mata saudara kepada Tuhan, bukan kepada sikon sekarang ini, wabah, ekonomi, politik, kesehatan, atau apapun. Arahkan kepada Tuhan. Dan selalu pikir, Dia mengasihi aku, Dia peduli kepada aku, Dia bersama aku, Dia punya belas kasihan, Dia sayang, dan sebagainya, dan sebagainya. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin yang kelima, Romawi, sikap para murid. Ini ayat terakhir, Markus 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang pada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Pertama, para murid tidak menjawab apapun ya. Yesus tegur atau tanyaan, mengapa kamu tidak beriman? Mereka tidak jawab apapun. Terhadap teguran atau pertanyaan yang sifatnya menegur dalam ayat 40, ayat 41 ini tidak ada jawaban yang diberikan. Mereka menjadi takut, tapi tidak jawab apa-apa.
William Hendrickson mengomentari hal itu dengan kata-kata ini. Jawaban tidak diberikan. Sangat tepat atau cocok bahwa cerita ini berakhir dengan memancarkan perhatian pada pribadi dari Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang membacanya bisa memberikan jawabannya sendiri, bisa mengaku imannya sendiri, dan menambahkan pujiannya sendiri. Jadi dengan tidak ada jawaban dari para murid, kita menempatkan diri pada tempat para murid. Jawaban apa yang kita berikan? Kalau kita bimbang, takut seperti mereka, tegur, mengapa kau takut dan sebagainya. Jawaban apa? Saudara, Alkitab banyak kali seperti itu ya. Yunus, kalau saudara baca bagian terakhir, di akhir yang pertanyaan Tuhan, Yunus tidak jawab. Dan saudara ditempatkan di sana. Jawab itu. Anak sulung, pada waktu bapaknya adakan pesta, dia marah. Bapaknya berikan penjelasan dan berikan pertanyaan. Jawaban dia apa? Tidak ada. Kita ditempatkan di sana. Kalau kita jadi dia, jawabannya apa? Di sini juga tidak ada jawaban. Kita tempatkan di sini. Kalau saudara goncang imannya pada waktu ada dalam badai virus corona ini, dan Yesus bertanya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Apa jawaban? Saya masuk dalam poin yang kedua. Mereka menjadi takut. Lucu ya, ada badai, mereka takut. Yesus bangun, Yesus tenangkan, angin reda, danau tenang. Jadi takut lain, jadi takut yang berbeda. Sekarang ketakutan mereka terjadi karena mereka sadar mereka berhadapan dengan seseorang yang bisa menenangkan badai, yang jelas-jelas menunjukkan orang itu juga adalah Allah sendiri. Mereka menyadari keilahian Yesus, dan karena mereka menjadi takut. Seperti saya katakan, secara alamiah saudara, begitu kita berhadapan dengan sesuatu yang supranatural, apakah itu setan atau malaikat, apalagi Tuhan sendiri, kita alamiahnya menjadi takut. William Hendrickson berkata demikian, mereka dipenuhi dengan rasa takut dan hormat yang mendalam. Mereka mulai menyadari Yesus bahkan lebih besar daripada yang tadinya mereka bayangkan. Ia mempunyai kendali bukan hanya atas pendengar-pendengar, pasal 432, penyakit-penyakit, pasal 619, setan-setan, pasal 4 ayat 35-36, dan kematian, pasal 17-17, bandingan 722. Tapi bahkan atas elemen-elemen dari alam, angin, dan air. Membutuhkan kealahan untuk mengubah cuaca. Yesuslah yang memerintah elemen-elemen cuaca, dengan hasil atau akibat bahwa bahkan angin dan air taat kepadanya. Kalau dia berkuasa atas segala sesuatu, bahkan atas alam, apalagi atas virus, saudara. Tidakkah kita bisa percayakan virus ini kepada dia? Mari kita lanjutkan dengan David Gooding. Kita hidup di suatu alam semesta yang bermusuhan secara membahayakan pada kehidupan manusia. Banyak sekali bahaya, saudara. Ya. Hanya mujizat dari penciptaan dan pemeliharaan ilahi melindungi atau menjaga planet kita, dan penyesuaian-penyesuaian dan persediaan-persediaannya yang luar biasa untuk perkembangan atau penyebaran dari kehidupan manusia. Meteor itu di angkasa itu luar biasa banyaknya, saudara. Jutaan atau lebih, pokoknya luar biasa banyaknya. Konon kabarnya dulu sekali, yang percaya teori miliaran tahun dan sebagainya, pernah satu menghantam bumi, dan itulah yang menghancurkan dan binatang raksasa. Kok aneh, dinosaurusnya mati,
gajah tidak mati. Agak tidak masuk akal bagi saya. Tapi pokoknya konon ada tempatnya meteor itu jatuh dan sebagainya. Saya tidak pernah lihat. Saudara, kalau meteor yang cukup besar menghantam bumi, tidak usah besarnya luar biasa, saudara ya. Besarnya sak rumah menghantam bumi, karena dia punya kecepatan yang luar biasa, beberapa kilometer per detik kecepatannya, menghantam bumi. Itu seperti ledakan nuklir yang luar biasa besarnya. Bahwa peristiwa itu tidak terjadi selama ratusan tahun, ribuan tahun, tidak terjadi. Itu ada perlindungan dari Tuhan. Meteor tidak bisa bergerak saat maunya dia. Bintang, benda-benda angkasa, planet tidak bisa beredar saat maunya mereka, kalau nabrak bumi tanpa dikendalikan oleh Tuhan, tidak bisa. Dan saya tidak percaya bumi ini, dunia ini bisa kiamat karena ditabrak meteor atau tabrak bulan atau tabrak apapun. Saya tidak percaya juga dunia ini bisa kiamat karena perang nuklir. Karena Alkitab mengatakan dunia ini kiamat karena Kristus datang kedua kalinya. Saya lanjutkan ya. Sekarang yang warna hijau ya. Di dalam bumi kita sendiri, angin, ombak, petir, badai, banjir, kekeringan, longsoran salju, gempa bumi, kebakaran, panas, dingin, kuman, virus. Kok bisa orang ini ngomong virus? Epidemi. Seharusnya dia mengatakan pandemi ya. Kenapa epidemi? Tapi tetap cocok ya. Semuanya dari waktu ke waktu mengancam dan menghancurkan kehidupan. Cepat atau lambat, satu dari mereka bisa menghancurkan kita. Ya tidak harus ya. Bisa kita mati dengan tenang, diranjang bisa ya. Tapi bisa juga kena ini. Cerita tentang penenangan badai pasti tidak dimaksudkan untuk memberitahu kita bahwa Kristus tidak akan pernah mengizinkan orang percaya manapun untuk binasa karena tenggelam atau karena bencana alamiah lain manapun. Tidak ada janji itu memang. Banyak orang percaya telah binasa dengan cara itu. Itu menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan dari kekuatan-kekuatan fisik dalam alam semesta, sehingga bagi dia tidak ada apapun yang terjadi karena kebetulan. Pada waktu saya mengajarkan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu besar atau kecil, dosa ataupun kebaikan. Ada banyak orang yang mengatakan Allah tidak mengatur hal-hal kecil, dia memang kengangguran, tidak punya kerjaan atau gimana. Anda pakai baju hitam, saya pakai baju seleret-seleret, tanda kotak-kotak. Apakah tetapkan Tuhan? Allah tidak nganggur, tetapkan begitu ya, kita yang milih lah. Saya tanya saudara, saya pakai baju seleret-seleret, celana hitam, celana kotak, dan virus besar mana? Virus itu ukurannya nanometer. Milimeter itu 1 meter dibagi 1000 ya. Mikrometer itu 1 milimeter dibagi 1000 lagi. Bayangkan kecilnya seberapa, itu sudah kelihatan. Nanometer 1 mikrometer yang tidak terlihat dibagi 1000 lagi. Ukurannya virus dalam nanometer. Dia bisa terbang-terbang. Tuhan tetapkan jalurnya dia terbang, ya atau tidak. Tuhan atur dengan providensianya jalurnya virus itu terbang, ya atau tidak. Kalau tidak, seperti yang dipercaya orang-orang non-reform atau reform sebagian itu, maka secara kebetulan bisa saja virus itu berterbangan sendiri lalu masuk hidung kita, dan kita kena virus corona itu, kita sakit, dan bahkan kita mati. Kebetulan kita mati. Bagus sekali.
ajaran itu. Kematian kita jadinya terjadi di luar ketentuan Allah. Karena kebetulan benda kecil yang sangat kecil itu tidak dikendalikan Tuhan. Yang percaya hal kecil tidak dikendalikan Tuhan, hal besar saja dikendalikan Tuhan, mereka bodoh. Karena mereka seharusnya tahu hal kecil bisa menimbulkan hal besar. Kalau yang kecil tidak dikendalikan, berarti yang besar tidak dikendalikan. Justru menjadi penghiburan saya yang luar biasa. Doktrin penentuan segala sesuatu dan pengaturan segala sesuatu, besar, kecil, baik, buruk, dosa, semua ditetapkan Tuhan, dikendalikan Tuhan, diatur Tuhan. Dan kalau tidak bisa menimpa kita kecuali Tuhan mengendaki. Dan kalau Tuhan mengendaki, berarti dia punya maksud yang baik. Dan kalau kita percaya itu, apa yang membuat kita perlu menjadi khawatir, takut, panik, dan sebagainya? Saya lanjutkan dengan bagian yang terakhir, biarpun ini sudah bukan yang saya tekankan. Dan bahwa tidak ada kekuatan dalam seluruh ciptaan bisa menghancurkan rencananya untuk keselamatan kekal kita, atau memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lihat Roma 8, 38, 39. Saya baca saja ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ada terjemahan yang salah, tapi saya tidak usah pedulikan saat ini, bukan tujuan saya membahas ini. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, sebagai suatu penutup untuk khotbah ini, maupun untuk seluruh seri 6 session khotbah saya berjudul Bersama Yesus dalam Badai adalah ini. Apa yang perlu kita camkan dan percaya dalam pandemi virus corona ini, beserta semua side effect-nya dalam dunia ekonomi, politik, kesehatan, atau apapun, adalah bahwa tidak ada hal yang kebetulan. Apakah virus ini alamiah atau diproduksi di dalam lab? Dan di lab itu apakah di China atau di USA? Pokoknya virusnya bisa ada. Itu bukan kebetulan. Semua itu ada di dalam tangan Tuhan yang mengasihi kita, mengasihi saudara maupun saya. Kita kena atau tidak kena. Dan kalau kena, kita hidup atau kita sembuh. Kita mati atau kita sembuh. Semua ada dalam tangan Tuhan. Lagi-lagi yang mengasihi kita. Kapan pandemi ini dengan semua side efeknya berakhir, itu juga ada dalam tangan Tuhan. Laki-laki yang mengasihi kita. Jadi saudara, kita betul-betul bersama Yesus di dalam badai. Perlukah kita khawatir, takut, atau panik? Kita bersama Yesus dalam badai. Kekuatan alam semua dalam tangannya. Perlukah kita takut? Kita hanya perlu melakukan yang terbaik sesuai dengan firman dan akal sehat. Dan selanjutnya berserah pada kehendaknya yang selalu mendatangkan kebaikan bagi kita yang adalah anak-anaknya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah berikan firman ini, dan kami sudah bisa menyelesaikan seluruh seri
topik sekaligus eksposisi cerita tentang murid-murid bersama Yesus dalam badai. Dan kami sudah belajar banyak dalam 6 session ini. Tapi kami sadar kami orang yang penuh dengan kelemahan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa beriman dengan baik dan mempunyai rasa takut yang terkendali. Tolong kami tidak ceroboh karena rasa aman yang berlebihan. Tolong kami tidak terlalu takut berlebihan sampai menghancurkan damai dan sukacita dalam hati, dan juga sampai tidak bisa tidur dan sebagainya. Tolong kami punya rasa takut yang terkendali, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami tetap berusaha maksimal dalam segala hal, tapi tetap dalam batasan firman. Dan biarlah selanjutnya kami bisa betul-betul berserah kepada Engkau yang menetapkan segala sesuatu dan mengatur segala sesuatu untuk kebaikan kami yang adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.